Halo semuanya, jumpa lagi di Jumpalitan Review dan ini adalah Hilo Solar Neo atau Hilo LS21. Sebuah smartwatch keluaran dari Hilo yang menurut saya secara fitur itu sangat menarik teman-teman. Karena fitur yang ditawarkan itu mirip banget sama beberapa smartwatch flagship yang juga saya pakai. Tapi ini harganya hanya sepersepuluhnya aja teman-teman. Benar banget, ini harganya cuma 300 ribuan aja, karena itu saya sangat tertarik untuk segera mencoba. Jadi abis ini saya langsung unboxing aja barangnya dan kita langsung review bareng-bareng dan saya kasih bagaimana impresi saya mengenai smartwatch ini sebentar lagi. Oke teman-teman, ini boxnya, simple aja boxnya, Solar Neo, tulisannya smartwatch, terus ada foto produknya di sini. Ini dari Hilo dan masih segel teman-teman ya. Di sini ada tulisan dual core 2-in-1. Nanti kita coba cari tahu itu apa. Dan di sini ada stiker hologram teman-temannya, sepertinya bukan hologram sih, ya semacam stiker keaslian gitu. Di sini bisa di scratch ya untuk mengecek keasliannya. Terus di sini juga ada beberapa fitur teman-teman ya. Di sini tulisannya displaynya 1,53 inci dengan resolusi 360x360. Ada Bluetooth call di sini fiturnya, dan ada battery life-nya bisa sampai 8 hari, bahkan bisa sampai 30 hari untuk basic use. Terus ada voice assistant, ada health monitoring, dan ada 120 lebih mode workout teman-teman. Jadi untuk kita olahraga ada 120 lebih mode. Di sini ada baterai kapasitinya 300 mAh. Terus di sini ada power in self. Gitu kira-kira teman-teman ya. Boxnya simple. Kita langsung buka aja teman-teman. Saya langsung unboxing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk produk yang harganya cuman sekitar 300 ribuan teman-teman, kalau nggak salah 350 sampai 370 ribu. Linknya saya taruh di description teman-teman untuk pembelian. Ini tuh menurut saya cukup premium teman-teman ya. Packagingnya ini surprisingly bagus menurut saya. Jadi di sini tuh busnya hitam, terus kemudian di sini ada brand Hilo juga warna hitam, tapi dia glossy. Jadi teman-teman masih bisa baca ya tulisannya. Di sini ya dari bawah. Wow. Oke, again menurut saya sih kelihatan mahal teman-teman ya, kelihatan seperti jam tangan mahal, padahal ini cuma 300 ribuan dan ini smartwatch pula gitu. Menurut saya sih menarik banget. Saya coba angkat. Oke, untuk bobotnya teman-teman ini cukup ringan ya, kalau dibandingkan dengan smartwatch yang saya punya. Ini tuh lebih ringan. Sepertinya bobot ringannya itu terutama di bagian strapnya teman-teman. Strapnya ini kesannya ringan banget, dia bahannya plastik. Dengan model cukup maskulin ya, dia cukup gagah lah karena dia agak lebar, terus didukung dengan lingkaran dari bezelnya ini juga cukup lebar gitu. Di sini masih disegel bagian depannya. Terus di sini ada rotating crown teman-teman ya untuk settingnya. Di sini ada tombol, satu tombol di samping sini, dan di belakangnya ada beberapa sensor teman-teman. Ini sensor yang biasanya ada di smartwatch flagship di merek-merek yang cukup ternama, itu juga ada seperti ini. Jadi sensornya saya rasa sih lumayan lengkap. Nanti kita coba satu-satu teman-teman ya. Saya coba buka dulu untuk segelnya. Oke, sebelum kita lihat lebih jauh mengenai mengenai jamnya, saya coba buka lagi. Di sini ada apa aja di paket pembeliannya teman-teman ya. Di sini ada charger teman-teman. Ada chargernya modelnya di ini ya, dia bukan yang model wireless gitu, tapi dia di tap. Di sini ada pinnya, ada 2 buah pin teman-teman bisa lihat di sini. Itu bisa di tap ke sini. Dia magnetic gitu cara charge-nya. Dia ujungnya masih USB-A, USB Type A. Terus di dalam sini masih ada kitab-kitab teman-teman ya. Hanya ada satu aja, Hilo Solar Neo Smartwatch. Oke, di sini ada bahasa Inggris sama bahasa Dutch, bahasa Belanda. Oke, saya coba nyalain teman-teman ya. Dia bergetar, terus ada tulisannya Hilo. Terus di sini pilih bahasa teman-teman ya. Ini menurut saya cukup responsif teman-teman ya, touchscreen-nya. Ini bisa dilihat ada bahasa Indonesia di sini teman-teman.
ada bahasa Indonesia, tapi saya akan pilih bahasa Inggris saja ya biar gampang. Terus di sini juga bisa rotating base, pakai rotating crown ini ya untuk memilih teman-teman. Dan ini smooth banget sih teman-teman. Dia nggak ada bunyinya tapi bergeraknya itu sangat smooth gitu. Oke, kita pilih use HaloFun app scan code to pair. Jadi ini dia harus di pair dulu handphone, katanya suruh ini ya download dulu. Oke, kita download dulu teman-teman ya. Nama aplikasinya HaloFun. Saya sudah berhasil register teman-teman ya. Sudah berhasil register, saya coba cek lagi saya langsung scan aja, kemudian QR code, prepare to pair, confirm, pair succeed. Oke teman-teman, langsung menyala teman-teman ya. Saya continue. Oke, di sini udah connected teman-teman. Baterainya 99%, jadi ini udah full sama dia. Dan ini menarik teman-teman, ada banyak banget watch face-nya teman-teman. Watch face itu adalah desain atau tema dari jamnya sendiri. Kita langsung cek di sini ada astronomical phenomena. Jadi kita langsung pilih dan bisa langsung kita set as. Saya coba cek dulu beberapa teman-teman yang menarik, yang gampang dilihat. Ini saya cukup suka yang simple-simple kayak gini. Oke, di aplikasinya sendiri ada banyak fitur teman-teman. Di sini ada health monitor, nanti kita coba deh ya satu persatu. Mungkin saya beberapa saya coba bikin demonya. Di sini ada Find My Watch juga teman-teman. Ini tuh buat nyari jam tangannya. Kalau misalnya jam tangannya nggak nemu atau terselip di mana, kita coba ya. Tuh. Jadi kalau kita Find My Watch dia akan menyala. Ini juga ada di fitur-fitur smartwatch yang premium teman-teman ya. Saya coba pakai dulu di tangan saya. Oke teman-teman, ini sudah terpasang di pergelangan tangan saya. Pergelangan tangan saya itu 17 cm teman-teman. Dan saya ngerasa ukuran ini yaitu ukuran layar 1,53 inch itu atau kira-kira 39 mm teman-teman. Itu cukup cocok, cukup mantap. Saya ngerasa ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan ini kelihatannya cukup maskulin teman-teman. Tampilannya dia ada bezelnya cukup besar. Terus di sini ada rotating crown-nya. Jadi menurut saya sih cocok-cocok aja ya di tangan saya gitu. Dan saya nggak ngerasa ini terlalu besar atau terlalu kecil. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Buat saya sih ini cukup gagah ya, tampilan teman-teman yang cukup maskulin gitu, apalagi warnanya hitam. Oke, mungkin cukup saya coba di tangan. Kita coba sekarang beberapa fiturnya teman-teman ya. Oke, ini juga teman-teman kita bisa langsung ganti-ganti untuk watch face-nya teman-teman dengan memutar crown-nya ini. Jadi dia ada yang langsung instan banget. Ini menurut saya juga fitur yang menarik ya, karena di smartwatch saya tuh yang flagship itu nggak secepat ini untuk pergantian space-nya ya. Jadi ini praktis banget lah, kalau kita lagi pakai kita langsung tinggal putar-putar aja, dia langsung berganti gitu ya. Terus ini layarnya resolusinya tadi saya udah sebutin 360x360 teman-teman. Sebenarnya untuk ukuran smartwatch sekecil ini sih sebenarnya resolusi besar itu tidak terlalu ngaruh teman-teman ya, karena jujur aja nggak terlalu kelihatan bedanya. Dan ini juga memang bukan menggunakan layar AMOLED teman-teman, sepertinya masih TFT kali ya. Tapi itu juga menurut saya tidak terlalu ngaruh karena ukurannya tuh kecil banget teman-teman, cuma 39 mm. Tapi cukup lah ya untuk sebagai user interface itu masih cukup nyaman untuk dilihat. Sini ada notification, jadi mungkin nanti notifikasi dari handphone kita bisa masuk ke sini. Terus kalau kita ke kanan ini ada fitur-fitur untuk kesehatan teman-teman. Bisa ini teman-teman ya, ini biasanya untuk menghitung step atau langkah. Terus di sini ada heart rate juga, saya coba pakai. Di sini dia measuring ya, langsung menghitung teman-teman heart rate saya atau denyut jantung saya. Oke, ini dia 100 BPM atau 100 beat per minute. Ini harusnya hitungannya normal teman-teman. Jadi tadi cukup cepat teman-teman, cuma beberapa detik aja dia langsung bisa menghitung. SPO itu teman-teman adalah fitur untuk menghitung kadar oksigen di dalam darah teman-teman. Kita langsung cek aja, dia lagi measuring sepertinya sekarang. Oke, dia cukup lumayan beberapa detik, mungkin hampir di atas 30 detik teman-temannya untuk dia menghitung SpO2 atau kadar oksigen di dalam darah. Ini saya normal 98% teman-teman ya. Normal itu kalau nggak salah di atas 90%. Jadi di sini udah terhitung 98%, itu artinya normal teman-teman. Terus kita cek yang lain lagi. Di sini bisa pilih favorit teman-teman. Di sini ada workout, pilihan workoutnya. Dia di sini nggak bisa pakai putar teman-teman, jadi dia harus di slide seperti ini, atau teman-teman bisa pakai ini. Crown-nya cukup enak banget ini. Menurut saya sih ini fitur yang saya baru ketemu di smartwatch ini. Di smartwatch saya itu nggak ada.
Jadi untuk seleksi itu lebih gampang sebenarnya pakai ini dibanding kita harus megang terus layarnya teman-teman ya. Ini banyak banget pilihan untuk workoutnya teman-teman. Ada running, indoor running, outdoor work, indoor walking dan lainnya. Sepeda juga ada, hiking dan macam-macam teman-teman ya. Ada sekitar 120 sekian, 127 lebih mode untuk workout teman-teman. Jadi jangan khawatir. Di sini workoutnya cukup lengkap ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang workout, di smartwatch ini juga punya fitur yang menurut saya menarik banget teman-teman. Dia juga bisa dihubungkan dengan aplikasi olahraga teman-teman seperti Strava. Dia bisa di Strava, bisa juga di Google Health teman-teman ya. Jadi kalau mau di-connect gampang banget masuk ke aplikasi, terus teman-teman tinggal ke setting, terus pilih third party service. Di sini ada tulisan Strava dan langsung aja di to authorize teman-teman ya. Teman tinggal login menggunakan account Strava-nya, terus tinggal di authorize aja. Gitu, dia sekarang sudah diautorisasi teman-teman ya. Jadi aplikasi Strava saya sudah terkonek ke smartwatch ini. Jadi kalau saya nanti habis workout, misalnya saya lari dan lain-lain, langsung di aplikasi Strava saya akan terdata. Terus di sini tadi selain tadi untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, terus untuk detak jantung juga selama 24 jam dia bisa ngecek. Ini bisa ngecek juga untuk stres teman-teman ya. Tingkat stres kita bisa dicek juga sepanjang hari. Sama menurut saya yang paling penting, yang paling saya pengen coba adalah scientific sleep monitoring atau monitor tidur atau pengontrol tidur teman-teman ya. Dan ini dia ada kata-kata scientific, jadi mungkin harusnya akurat secara sains teman-teman ya. Nanti saya coba tes deh teman-teman, mungkin saya kasih hasilnya kalau saya udah ada hasilnya. Terus buat teman-teman yang perempuan juga di sini ada female health monitoring, jadi untuk mungkin siklus teman-teman ya, siklus datang bulan atau haid itu bisa dikontrol juga melalui smartwatch ini. Oke, beberapa fitur yang menarik juga menurut saya teman-teman dari smartwatch ini adalah dia sudah water resist IP68 teman-teman. Jadi ini udah anti air teman-teman. Teman-teman boleh pakai ini, harusnya bisa dipakai untuk mandi atau buat berenang. Terus baterainya juga 300 mAh, ini diklaim bisa sampai 1 mingguan. Atau bahkan katanya kalau yang basic tuh bisa sampai 30 hari. Ini menurut saya sih kalau memang terbukti 30 hari, fitur yang sangat-sangat menjanjikan lah ya teman-teman. Karena smartwatch saya bahkan yang harganya 10 kali lipat dari ini tuh cuman bisa sekitar nggak sampai 48 jam teman-teman, sekitar 40 jam aja, jadi nggak sampai 2 hari persis. Nah ini kalau bisa diklaim sampai 1 hari bahkan sampai 30 hari, itu menurut saya sih menakjubkan banget teman-teman ya. Terus di sini sayangnya beberapa hal dia belum ada GPS ya teman-teman, dan layarnya belum AMOLED, tapi menurut saya itu bukan fitur yang utama lah ya, mengingat mengingat smartwatch ini juga bukan smartwatch yang flagship yang harganya ini hanya 300 ribuan teman-teman. Jadi manage expectation, beberapa fitur menurut saya sudah sangat bagus, tapi untuk fitur-fitur tambahan seperti built-in GPS dan layar AMOLED itu memang belum ada, wajar menurut saya. Tapi dia masih ada fitur-fitur sensor-sensor menarik teman-teman. Jadi seperti raise to wake, jadi kalau kita lagi dari kondisi mati, kita pakai saya seperti ini, waktu kita angkat dia akan langsung otomatis menyala, dan fiturnya juga cukup responsif teman-teman, persis seperti smartwatch flagship lah ya. Terus juga handphone ini ada fitur Bluetooth phone call. Jadi kalau ada phone call masuk ke sini, dia bisa diangkat atau dijawab melalui handphone ini. Seperti ini teman-teman ya. Masuk teleponnya, terus kita angkat. Halo. Halo. Selamat malam. Terima kasih atas percobaannya. Bye-bye. Oke. Oke, ini kalau kita pencet teman-teman ya, ada bagian crown-nya ini, dia akan masuk ke beberapa mode teman-teman. Ada workout, record heart rate, dan activity sleep, dan lain-lain teman-teman ya. Saya malam ini tidur, saya akan coba pakai teman-teman, saya akan pakai fitur sleep-nya ini untuk mendetek atau memonitor tidur saya teman-teman ya, berapa lama saya tidur dan seberapa bagus kualitas tidur saya gitu ya. Ini beberapa fitur yang lain juga ada di sini teman-teman. Fitur-fitur standar ada stopwatch, timer, kalkulator, kamera juga ada di sini. Kamera ini mungkin untuk remote kamera ya. Jadi ini mungkin dikonekkan ke handphone kita juga. Oke teman-teman, ini udah masuk hari kedua penggunaan Hilo Solar Neo ini. Jadi saya mau ngasih impresi saya atau review saya setelah 2 hari saya menggunakan smartwatch ini. Menurut saya smartwatch ini punya fitur-fitur yang sangat-sangat worth it untuk harga yang ditawarkan, yaitu cuma 300 ribuan teman-teman ya. Yang saya suka itu adalah sensor-sensor untuk kesehatan teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada sensornya membaca teman-teman ya. Saya sudah pakai berapa step saya, terus di sini juga ada kalori yang dibakar sama jarak yang saya tempuh gitu untuk hari ini teman-teman. Jadi hari ini saya cukup banyak jalan teman-teman, ada 5 kilo berjalan dengan 8.891 step.
Dan ini adalah heartbeat ya teman-teman ya. Jadi dia selalu membaca heartbeat, sekarang nggak kebaca karena sedang tidak saya pakai. Mungkin untuk lebih jelasnya saya kasih lihat di dashboardnya aja yang ada di handphone teman-teman ya. Jadi di sini bisa kelihatan teman-teman daily activity saya tadi yang saya kasih lihat di smartwatch langsung 8.891 steps. Hari ini ada kalori 262,6 kilokalori dan 557 km jarak yang saya tempuh hari ini karena saya cukup banyak jalan hari ini teman-teman. Jadi sensornya bekerja dengan baik dan ini memang yang saya perlukan dari sebuah smartwatch teman-teman. Salah satunya itu untuk memantau kesehatan. Terus di sini exercise, saya kebetulan nggak ada exercise hari ini, nggak ada olahraga. Sleeping teman-teman, ini yang menarik banget juga teman-teman, dan salah satu yang saya selalu pakai untuk di smartwatch ya, yaitu untuk monitor tidur. Di sini kelihatan teman-teman ya, kalau kita lihat kualitas tidur saya tuh poor di sini atau sangat buruk lah ya, karena saya memang kebetulan hanya dapat tidur selama 4 jam aja teman-teman. Terakhir saya tidur itu cuma 4 jam 35 menit. Jamnya juga cukup akurat di sini, jam tidurnya terlihat dari jam 3.45 sampai jam 8.20 teman-teman ya. Di sini ada deep sleep-nya berapa, light sleep-nya berapa, REM-nya berapa, dan awake sleep-nya. Jadi efektif tidur sebenarnya deep sleep-nya cuma 53 menit. Jadi ini sebenarnya akan kepake banget kalau kita sudah pakai cukup lama teman-teman. Jadi ini ada mingguannya, ada bulanan, ada tahunan. Jadi kita bisa lihat rata-rata kita tidur berapa lama dan kualitas tidurnya seperti apa. Ini menurut saya fitur unggulan juga teman-teman, karena di sini dia bilang scientific sleep monitoring. Jadi sleep monitoring itu secara scientific, jadi bukan asal-asalan teman-teman ya. Terus di sini juga ada heart rate saya tuh 116 nih, kalau kita lihat sepanjang hari ini juga heartbeat saya beda-beda ya teman-teman. Rata-ratanya 95 beat per minute itu normal harusnya. Kemudian juga ada yang dibaca ini ada stress level juga saya kebetulan hitung teman-teman untuk sepanjang hari. Jadi di sini stress level saya terbaca itu moderate 63 ya. Jadi harusnya itu juga aman. Yang lain ada SpO2 atau kadar oksigen di dalam darah, ini juga ngebaca terus. Yang terakhir ini 98%, average saya juga 98%, artinya itu bagus teman-teman. Perlu dikhawatirkan kalau kita di bawah 90% teman-teman ya. So untuk fitur-fitur kesehatannya menurut saya semuanya proven ya teman-teman ya, terbukti. Jadi memang semua yang diklaim itu bisa terbaca dengan baik. Kemudian yang menarik juga di sini juga dia sudah water resist teman-teman, water resist IP60X. Saya udah coba di bawah keran itu masih berjalan dengan baik teman-teman, handphone smartwatch-nya nggak rusak. Kemudian kalau kita lihat lagi ke layar teman-teman, di sini udah sampai 10% teman-teman. Jadi ini udah hampir masuk hari ketiga, beberapa jam lagi. Jadi Hello Solar Neo ini pemakaian saya dengan sensornya menyala semua itu bisa hampir mencapai hari ketiga lah ya. Kalau mungkin sampai habis nanti 0% itu udah sampai mungkin hari ketiga lebih beberapa jam. Dan klaimnya sendiri kan sebenarnya bisa sampai 1 minggu teman-teman kalau penggunaannya mungkin lebih hemat dari saya. Saya memang nyalain semua sensor dan saya sepanjang hari juga notifikasi di WhatsApp saya masuk terus, itu juga masih bisa dibaca teman-teman, walaupun kita nggak bisa buka dan nggak bisa reply, tapi paling nggak semua notifikasi itu masuk, termasuk juga untuk panggilan telepon teman-teman. Panggilan telepon juga masuk ke dalam smartwatch ini dan bisa kita angkat juga langsung. Di sini juga dia mendukung untuk selain Bluetooth phone call tadi juga mendukung voice assistant teman-teman ya, jadi bisa langsung menggunakan perintah suara dari smartwatch ini. Dan dia juga workout mode-nya ada banyak, 127 lebih teman-teman. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau misalnya mau lari, mau sepedaan atau mau hiking, itu semuanya modenya udah ada di sini. So kesimpulan saya untuk harga 370 ribuan ya, 300 ribuan lah itu semua fitur yang ditawarkan ini menurutnya sangat pantas dan worth it untuk dibeli. Jadi buat teman-teman yang nyari smartwatch dengan harga miring, dengan harga yang menurut saya murah lah untuk sebuah smartwatch ini tuh, nggak bakal nyangka menurut saya kalau kita pakai ya. Mungkin kita pakai terus teman-teman pakai lari atau pakai olahraga yang lain dengan smartwatch ini, mungkin orang nggak nyangka kalau harganya 300 ribuan, karena kesannya tuh seperti smartwatch yang harga jutaan ya teman-teman, seperti flagship smartwatch gitu. So mungkin itu aja teman-teman, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan membantu. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!